Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Seninta dari kelas R1. Nah, hari ini saya akan menjelaskan materi pangan fungsional mengenai senyawa fitokimia linamarin. Nah, sebelum saya menjelaskan materi mengenai senyawa fitokimia linamarin, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu senyawa fitokimia. Senyawa fitokimia adalah senyawa kimia yang terdapat secara alami dalam tanaman. Fitokimia atau fitonutrien ini dalam artian luas adalah segala jenis zat kimia termasuk nutrien yang diturunkan dari sumber tumbuhan termasuk sayur-sayuran dan buah-buahan. Secara umum, fitokimia merujuk pada senyawa yang ditemukan pada tumbuhan yang tidak dibutuhkan untuk fungsi normal tubuh, tetapi memiliki efek yang menguntungkan bagi kesehatan atau memiliki peranan aktif bagi pencegahan penyakit. Senyawa fitokimia tidak termasuk ke dalam zat gizi karena bukan merupakan karbohidrat, protein, vitamin, lemak, mineral, ataupun air, sehingga senyawa fitokimia ini tidak dapat digolongkan sebagai zat gizi. Setiap tumbuhan atau tanaman mengandung sejenis zat yang disebut dengan fitokimia, di mana zat fitokimia ini merupakan zat kimia alami yang terdapat di dalam tumbuhan yang dapat memberikan rasa, aroma, ataupun warna pada tumbuhan tersebut. Nah, sampai saat ini sudah ada sekitar 30.000 jenis fitokimia yang ditemukan dan sekitar 10.000 terkandung di dalam makanan. Salah satu contoh senyawa fitokimia ini adalah linamarin. Nah, berikut saya akan menjelaskan lebih jauh lagi mengenai linamarin. Linamarin ini merupakan glikosida sianogenik yang terdapat pada daun dan akar tanaman seperti pada singkong, kacang lima, dan ramai. Nah, linamarin ini masuk ke dalam golongan senyawa glikosida sianogenik, di mana glikosida sianogenik ini adalah senyawa hidrokarbon yang terikat dengan gugus CN dan gula. Contoh dari senyawa glikosida sianogenik ini adalah amigdalin dan prunalin yang menyebabkan rasa pahit pada pohon almond. Dan juga spesies lain yang menghasilkan glikosida sianogenik ini adalah sorghum, singkong, dan talas, gandum, serta kacang koro. Namun kandungan linamarin paling banyak itu terdapat pada tanaman singkong. Struktur senyawa linamarin. Nah, linamarin memiliki rumus kimia C10H17NO6. Sumber senyawa linamarin pada bahan hasil pertanian. Nah, sumber senyawa linamarin pada bahan hasil pertanian ini ada banyak. Beberapa di antaranya yaitu ada singkong, rebung atau tunas bambu, kacang lima, serta biji buah-buahan. Yang pertama, saya akan menjelaskan sumber linamarin pada singkong. Singkong mengandung senyawa linamarin dan lotaustralin atau metil linamarin, yang keduanya termasuk ke dalam golongan glikosida sianogenik. Nah, linamarin terdapat pada semua bagian tanaman, terutama pada tanaman singkong ini. Linamarin banyak terdapat pada bagian akar dan daunnya, dan terdapat juga kandungan linamarin sedikit pada bagian umbi. Nah, singkong mengandung glikosida sianogenik, di mana glikosida sianogenik yang utama dalam singkong ini adalah linamarin dan sejumlah kecil lotaustralin atau metil linamarin. Linamarin pada singkong dengan cepat dapat dihidrolisis menjadi glukosa dan asetal sianohidrin. Nah, di bawah kondisi netral, aseton sianohidrin ini dikomposisi menjadi aseton dan hidrogen sianida. Hidrogen sianida atau HCN atau asam sianida ini merupakan
racun yang ada pada tanaman singkong. Yang kedua ada rebung. Nah, di mana pada bagian tunas rebung itu mengeluarkan getah berwarna putih yang mengandung zat glukosida yang mengandung racun HCN, dan juga atau HCN ini kita sebut dengan linamarin, atau juga bisa atau dapat juga seperti asam sianida. Nah, asam sianida pada rebung terbentuk secara enzimatis dan dua senyawa prekursor atau bakal racun, yaitu linamarin dan metillinamarin. Bila umbi pada rebung ini mengalami kerusakan mekanis seperti terpotong, tergores, nah kedua senyawa prekursor ini akan mengadakan kontak dengan enzim linamarin dan oksigen dari udara yang merombaknya sehingga berubah menjadi glukosa, aseton, dan asam sianida HCN. Beberapa rebung memiliki rasa lebih pahit. Nah, rasa pahit ini merupakan ciri-ciri bahwa rebung tersebut mengandung sianida dalam jumlah yang tinggi atau dalam jumlah yang besar. Bukan hanya pada rebung, tapi pada ubi pun, ubi atau ubi singkong. Apabila rasa dari ubi dan rebung tersebut pahit, maka kemungkinannya adalah rebung dan ubi tersebut mengandung sianida dalam jumlah yang tinggi. Yang ketiga ada kacang lima. Nah, kacang lima mentah mengandung senyawa linamarin, di mana senyawa linamarin ini apabila dikonsumsi dan terurai di dalam tubuh akan diubah menjadi hidrogen sianida. Namun, kadar linamarin dalam kacang lima ini tidak terlalu tinggi. Yang keempat ada biji pada buah-buahan. Nah, beberapa biji pada buah-buahan seperti biji buah apel, aprikot, plum, buah ceri, dan buah peach itu mengandung senyawa golongan glikosida sianogenik, yaitu linamarin dalam bentuk sianida yang rendah. Namun pada bagian daging buah-buahan itu juga mengandung jumlah racun yang jauh lebih rendah dari bagian bijian tadi atau polongan bijinya, sehingga karena kadar racunnya lebih rendah di bagian buah ini masih aman untuk dikonsumsi. Karakteristik linamarin. Nah, linamarin merupakan senyawa yang apabila dikonsumsi dan terurai di dalam tubuh akan diubah menjadi hidrogen sianida. Oleh karena itu, penggunaan makanan dari tanaman yang mengandung linamarin membutuhkan persiapan dan detoksifikasi yang ekstensif. Linamarin memiliki sifat toksisitas makanan, di mana toksisitas ini berarti kemampuan sejauh mana suatu senyawa atau suatu bahan kimia dapat merusak suatu zat apabila terpapar terhadap mikroorganisme, baik itu bakteri, baik itu hewan, tumbuhan, sel, ataupun organ tubuh. Namun, toksisitas ini diyakini disebabkan oleh konsumsi asetil sianohidrin yang merupakan produk pemecah linamarin. Sifat linamarin. Nah, pada dasarnya linamarin ini tidak bersifat racun. Namun, linamarin ini merupakan juga senyawa nitrolosid yang dimana senyawa ini memiliki sifat tidak larut di dalam air, tidak beracun, dan merupakan senyawa bergula yang dapat ditemukan pada tumbuh-tumbuhan. Manfaat linamarin bagi kesehatan manusia. Ada beberapa manfaat linamarin bagi kesehatan manusia, yaitu linamarin memiliki sifat yang dapat dijadikan sebagai senyawa anti-neoplastik atau anti kanker. Nah, pada beberapa kasus senyawa anti-neoplastik atau anti kanker ini memang efektif untuk mematikan sel kanker apabila langsung diuji coba pada sel kanker tersebut. Namun pada beberapa kasus pula ketika dilakukan percobaan terhadap
sel kanker yang ada pada tubuh manusia, ternyata senyawa anti neoplastik ini tidak terbukti semuanya efektif untuk mematikan sel kanker. Yang kedua, linamarin pada singkong mengandung vitamin B17, di mana vitamin B17 yang terdapat pada singkong ini yang dapat diekstraksi menjadi laetril. Dan laetril ini merupakan zat yang sering digunakan dalam pengobatan kanker. Yang ketiga adalah mencegah sel-sel tubuh dari penggunaan oksigen atau mencegah bahaya oksidasi di dalam tubuh. Hal ini disebabkan karena reaksi oksidasi di dalam tubuh dapat menghasilkan radikal-radikal bebas, sehingga hal ini dapat menyebabkan reaksi berantai yang dapat merusak sel-sel di dalam tubuh. Namun, paparan makanan terhadap linamarin atau makanan yang mengandung linamarin ternyata juga dilaporkan sebagai faktor-faktor risiko dalam mengembangkan intoleransi terhadap glukosa dan diabetes. Nah, meskipun ada percobaan mengenai intoleransi glukosa dan diabetes ini terhadap hewan coba, ternyata percobaan terhadap hewan coba ini tidak terbukti efektif dalam memproduksi atau menimbulkan efek ini. Namun efek utama yang ditimbulkan setelah melakukan percobaan dengan menggunakan hewan coba, ternyata efek utama yang ditimbulkan adalah memperburuk kondisi yang ada daripada menimbulkan penyebab dari diabetes ini sendiri. Nah, sekian penjelasan saya mengenai senyawa fitokimia linamarin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.